Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran pertama di kelas 4. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita akan mengetahui kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama yaitu kompetensi dasar. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya yaitu mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi, lalu menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Lalu pada mata pelajaran IPA, kompetensi dasarnya yaitu menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar dan menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu melalui membaca teks fiksi tentang asal-usul Baturaden, peserta didik dapat menganalisis tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi dengan benar. Melalui kegiatan pengamatan video tentang teks fiksi asal-usul Baturaden, peserta didik dapat menguraikan ciri-ciri teks fiksi dengan kritis dan kreatif. Melalui kegiatan pengamatan video tentang teks asal-usul Baturaden, peserta didik dapat menunjukkan tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan dengan artikulasi yang jelas, ekspresif, intonasi tepat, dan penuh percaya diri. Melalui kegiatan pengamatan gambar anak mendorong dan menarik ayunan, peserta didik dapat membandingkan gaya dengan gerak pada peristiwa pada gambar dengan tepat. Melalui kegiatan melakukan percobaan mendorong meja, peserta didik dapat membandingkan hubungan antara gaya dan gerak dengan kritis dan kreatif. Lalu yang terakhir, melalui LKPD dan kegiatan percobaan mendorong meja, peserta didik mampu menampilkan simpulan secara lisan dan tulis tentang pengalaman mengamati kegiatan di lingkungan sekitar dengan bahasa yang santun. Lalu kita amati perkenalan Beni berikut ini. Aku dan keluargaku berasal dari Jawa Tengah. Di Jawa Tengah terdapat banyak tempat wisata, di antaranya Baturaden. Di Baturaden terdapat banyak sekali delman. Tidak sedikit delman di Baturaden yang parkir sembarangan karena tidak mendapatkan lahan parkir. Nah, amati gambar delman yang parkir sembarangan di wilayah Baturaden berikut ini. Ibu juga sudah menyematkan gambar ini pada bahan ajar maupun LKPD yang sudah Ibu bagikan. Bagaimana dampak dari delman yang parkir daerah wisata Baturaden tersebut? Ya, betul sekali, delman akan menghambat aktivitas di jalan raya. Lalu bagaimana cara delman dapat bergerak? Ya, betul sekali, delman dapat bergerak dengan menarik tali pada kuda. Apakah kalian pernah ke Baturaden? Apa kalian tahu cerita asal-usul Baturaden? Perhatikan teks fiksi dan non-fiksi yang terdapat pada bahan ajar. Pada bahan ajar, Ibu sudah menampilkan teks fiksi tentang asal-usul Baturaden dan teks non-fiksi tentang penemu handphone. Silahkan kalian menuliskan informasi yang kalian dapatkan setelah kalian membaca teks fiksi dan teks non-fiksi pada bahan ajar. Silahkan kalian juga dapat menuliskan ciri-ciri teks fiksi dan non-fiksi yang kalian dapatkan setelah membaca dan kalian tuliskan pada LKPD. Setelah kalian membaca teks fiksi tentang asal-usul Baturaden, siapa saja tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita asal-usul Baturaden? Ya, betul sekali. Tokoh yang terdapat pada cerita asal-usul Baturaden yaitu ada Suta, Putri, dan Raja. Mengapa Putri berteriak pada cerita tersebut? Ya, karena Putri diserang oleh seekor ular. Cerita asal-usul Baturaden merupakan cerita fiksi. Cerita fiksi atau rekaan sengaja dikarang oleh pengarang.
Cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalan pengarang. Cerita fiksi dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan. Macam-macam cerita fiksi yaitu ada cerita novel, ada roman, maupun ada dongeng. Tahukah kamu apa itu cerita fiksi? Cerita fiksi merupakan cerita khayalan atau tidak nyata. Cerita fiksi dibuat berdasarkan imajinasi dan kreativitas dari si penulis cerita. Cerita fiksi biasanya menggambarkan kejadian atau pengalaman seseorang yang dibumbui dengan imajinasi dari penulis. Ciri-ciri cerita fiksi yaitu sifatnya imajinatif atau rekaan pengarang. Kebenaran dalam cerita itu bersifat tidak mutlak, biasanya menggunakan bahasa yang konotatif. Cerita fiksi tidak menggunakan sistematika yang baku. Cerita fiksi terdapat pesan moral ataupun amanat dan fokus pada emosi atau perasaan pembaca, bukan logika. Nah, langkah-langkah menceritakan tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita fiksi dengan lisan, yaitu kalian dapat memahami isi teks bacaan cerita fiksi dengan cermat dan kritis. Lalu kalian mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada bacaan cerita fiksi tersebut. Lalu kalian dapat menyebutkan tokoh-tokoh pada teks bacaan cerita fiksi. Dan yang terakhir, menceritakan kembali isi teks cerita fiksi secara lisan dengan berani. Nah, setelah kalian mengetahui tentang langkah-langkah dalam menceritakan cerita fiksi, silahkan kalian perhatikan video asal-usul Batu Raden yang terdapat pada bahan ajar. Ceritakan kembali video tersebut tentang tokoh-tokoh pada video. Untuk yang luring, silahkan kalian menceritakan di depan kelas. Dan untuk yang daring, kalian membuat video rekaman dan dikirimkan pada WhatsApp group sesuai perintah yang ada pada LKPD. Di dekat rumah Beni di Batu Raden juga terdapat taman bermain. Beni dan saudara-saudara sepupunya bermain di sana. Dita ingin bermain ayunan. Beni membantu Dita untuk menarik dan mendorong ayunan. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar, Beni dan Dita sedang bermain ayunan. Beni sedang mendorong dan menarik ayunan yang dinaiki oleh Dita. Nah, dari gambar, gaya apa yang dilakukan Beni pada gambar tersebut? Ya, betul sekali. Gaya dorongan dan gaya tarikan. Lalu gerak apa yang didapatkan ayunan dari gambar tersebut? Ya, betul sekali, yaitu gaya maju dan gaya mundur. Lalu gaya dan gerak. Gaya itu merupakan suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak. Sedangkan gerak itu merupakan perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya. Seperti tadi pada gambar, contohnya Beni sedang menarik dan mendorong ayunan yang dinaiki oleh Dita. Tadi ada gaya tarik dan gaya dorong, gerakannya yaitu gerak maju dan gerak mundur. Lalu jenis-jenis gerak benda. Ada gerak menggelinding, di situ ada contohnya, ada dua anak yang sedang menggelindingkan bola. Yang kedua ada gerak berputar, di situ ada contohnya anak yang sedang memutarkan badannya. Lalu ada gerak jatuh, di gambar terdapat contoh anak yang menjatuhkan bola. Dan yang terakhir ada gerak memantul. Di situ ada contohnya bola yang dipantulkan di lantai. Nah, setelah kalian mengetahui tentang pengertian gaya, pengertian gerak, dan jenis-jenis gaya tadi, lalu kita akan melakukan percobaan mendorong dan menarik meja. Ibu sudah sematkan video, bagikan video pada bahan ajar tentang percobaan mendorong dan menarik meja. Tujuan dari percobaan ini yaitu membedakan gaya dan gerak. Alatnya yaitu meja. Langkah kegiatannya yaitu letakkan meja di tempat yang cukup luas. Doronglah meja tersebut, amati yang terjadi pada meja tersebut. Setelah didorong, lalu meja tersebut kita tarik.
Lalu amati yang terjadi pada meja setelah ditarik. Bagaimana hasil percobaan yang sudah kalian lakukan? Silahkan hasil percobaan tersebut dituliskan di dalam LKPD yang sudah Ibu berikan. Nah, kesimpulan yang sudah kita pelajari pada hari ini, yaitu kita sudah belajar tentang teks fiksi, ciri-ciri teks fiksi, kita juga sudah belajar tentang langkah-langkah untuk menceritakan tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita asal-usul Baturaden. Lalu kita sudah belajar tentang pengertian gaya, pengertian gerak, jenis-jenis gaya, dan kita sudah melakukan percobaan mendorong dan menarik meja. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga anak-anakku semua dapat memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Silahkan anak-anakku semua dapat mengerjakan kuis pada PowerPoint ini, dikerjakan di buku tugas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.